Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan. Katakan, segala perkara dapat aku tanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. 1, 2, 3. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan. Oke, tema kita tahun 2024 adalah apa, saudara? Tahun percepatan supernatural, peningkatan supernatural, perluasan supernatural. Tema di 2026 ini, saudara kekasih, apa dan apa? Faster, deeper water, nothing is impossible. Jadi tema 2026 diambil dari tema besar, satu dekade 2024-2034. Nah, kita akan bahas ini dalam 21 hari ke depan. Hari ini kita bicara soal memulai dengan iman. Bilang di kiri kanan, mulai dengan iman. Nah, start with faith. Satu ayat yang sangat luar biasa, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan 2, 3 sama-sama. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tulisan kuning itu yang akan kita bahas malam hari ini. Iman adalah dasar, bukan pelengkap. Kalau pelengkap itu rumah mungkin gordennya atau apalagi sudah dikasih ya, karpetnya itu pelengkap. Tetapi fondasi itu bukan pelengkap. Itu bahan terutama, main supporting. Dukungan utama untuk sebuah rumah bukan karpetnya, bukan saudara ke daun pintu mungkin. Ya daun pintu perlu ada, tapi itu bukanlah yang menjadi utama. Demikian pula iman, itu bukan pelengkap. Iman itu adalah fondasi. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 7 Paulus berkata, sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan melihat. Percaya, bukan melihat. Percaya baru melihat, bukan melihat baru percaya. Panca indera kita sudah terlatih untuk mendengar dulu baru percaya, lihat dulu baru percaya, rasa dulu baru percaya. Tetapi kalau kita katakan kita mengoperasikan hidup dengan iman, maka kita harus percaya dulu. Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi di sini kita lihat bahwa iman bukan opsi tambahan setelah logika bekerja, tetapi fondasi utama dalam mengawali hidup, pelayanan, dan tahun-tahun yang ada depan kita, tahun baru yang ada depan kita. Jadi kita melihat ada contoh di dalam Alkitab yang sangat tepat tentang pernyataan ini. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke negeri dan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lihat, dia dapat peta? Tidak. Dia bilang jalan dulu sebelum ada peta. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu berapa bangsa, berapa kaum? Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat ke Haran. Abram melangkah bukan setelah semua jelas secara logika, tapi saat ia baru memberi janji. Waktu Tuhan baru beri janji, bukan memberikan peta perjalanan. Ya. Tuhan tidak bilang hidupkan Google dulu, ikut. Sudah sampai berhidupkan Google, saudara yang kasih. Sudah sampai baru Sherlock. Tuhan, saya sudah ada di sini. Tuhan bilang good, bagus. Kalau kita Sherlock dulu, itu pun masih nyasar, saudara yang kasih. Nah, iman menjadi fondasi awal
langkah hidup dan panggilan, bukan opsi tambahan setelah perhitungan manusia terjadi. Hitung kali bagi untung rugi, baru saya tetapkan, ya saya mau beriman. Setelah hitung-hitung rugi, ya tidak beriman. No. Sangat selaras dengan kebenaran. Iman mendahului kejelasan dan ketaatan membuka masa depan. Kenapa kita punya tindakan awal, doa puasa dengan iman, memberi dengan iman, ya. Kita berpuasa karena kita percaya bahwa langkah yang kita lakukan hari ini kita akan menyelesaikan dengan luar biasa di 31 Desember 2026. Itu adalah sebuah pengharapan yang kita wujudkan, yang walaupun belum kita lihat, tapi harapan itu kita wujudkan. Jadi ini sangat penting bahwa iman adalah fondasi bukan pelengkap. Bilang kepada kiri kanan seperti iman fondasi bukan pelengkap. Yang kedua, Tuhan bekerja saat kita percaya lebih dulu. Ya. Percaya baru melihat, saudara yang kasih. Apa? Percaya baru melihat. Ibrani 11 ayat yang ke-6, 2, 3. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada. Ganti nama orang di kanan atau kiri saudara. Tanpa iman tidak mungkin. Haleluya. Tanpa iman tidak mungkin VLC berkenan kepada Allah. Jadi saudara lihat, iman satu-satunya alat yang Tuhan pakai untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Bukan ilmu pengetahuan tentang Tuhan dan sebagainya. Percaya adalah password untuk masuk ke dalam alam supernatural. Jadi kalau saudara masuk ke alam supernatural, maka passwordnya apa saudara? Percaya. Waktu saudara percaya, saudara sedang membuka account saudara, account supernatural saudara. Saudara sedang membuka gudang supernatural. Dengan cara apa saudara? Percaya. Belum melihat, tapi apa saudara? Percaya. Markus 9 ayat 23 dikatakan, tidak ada yang mustahil. Oh, kasih nada yang tinggi dong. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ganti orang di kanan saudara, tidak ada yang mustahil. Ganti orang di kiri saudara, tidak ada yang mustahil. Ganti orang di depan saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi dia yang pakai hitam-hitam sore ini. Amin. Haleluya. Tidak ada yang nothing impossible. Bagi mereka yang percaya, bukan mereka yang sudah lama menjadi Kristen, bukan mereka yang sudah menguasai ilmu-ilmu tentang Tuhan dan sebagainya. Tuhan tidak menunggu situasi sempurna, tetapi menantikan hati yang percaya agar kuasanya dinyatakan. Ada seorang ibu, dia doa terbalik. Oleh bulir-bulir Yesus jadilah sembuh. Sembuh. Karena dia punya kata-kata salah. Tapi Tuhan tahu maksudnya bilur-bilur. Nah, kita sebut bilur-bilur tapi hatinya tidak percaya. Nah, itu kita. Nah, seringkali terjadi dalam kehidupan kita bahwa Tuhan melihat sikap hati kita. Ya. Kita lihat contoh dalam Alkitab. Tuhan tidak menunggu situasi menjadi sempurna. Amin. Amin. Jadi kalau saudara masih ini belum ini, dan suami belum sempurna, istri belum sempurna, anak-anak belum semua belum sempurna habis. Jadi mau tunggu kapan? Saudara tidak bisa akan. Kalau Tuhan datang baru semuanya jadi sempurna. Amin. Tapi kita diberikan roh yang sempurna, yang ada di dalamnya jiwa. Yang harus kita tata, kita benahi, kita train ini jiwa. Ya. Saudara tidak boleh bilang begini, ini paling jengkel lihat rumah Tasiram, paling jengkel kalau ini satu begini. Saudara yang kasih, kamu pikir kamu hebat, itu tidak hebat. Tunjukkan bahwa kamu itu mudah diombang-ambingkan. Makanya si jengkel, begitu jengkel. Katanya roh dalam diri kamu lebih besar. Rumah Tasiram saja jengkel. Apalagi kalau uang hilang di akun. Oh, ini hari putus napas, saudara yang kasih. Kalau rumah tidak beres, ya kau bereskan toh. Bilang kiri kan, tahu satu orang begitu.
Jadi jangan tunggu sempurna. Amin saudara. Kalau tunggu sempurna nggak akan jadi-jadi. Ambil langkah sekarang itu paling tepat. Amin. Mulai doa puasa, mulai memberi. Jangan tunggu nanti kamu punya ini dan itu. Langkah. Saudara lihat. Hakim-hakim. Contoh yang paling tepat juga soal kebenaran ini. Hakim-hakim 6 ayat 12-14. Malaikat Tuhan melampahkan diri kepadanya. Kepada Gideon maksudnya berfirman kepadanya. Tuhan menyertai engkau pahlawan. Tuhan melihat Gideon sebagai apa? Tapi apa yang Gideon lihat? Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Media. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Saudara lihat, berpaling Tuhan artinya Gideon ngomong itu membuat Tuhan bilang, lu bilang apa? Kan berpaling tuh. Nih saudara dengar orang leceh di belakang. Lu bilang apa? Ini Gideon ini dia membuat Tuhan tersinggung, saudara gengas. Ya. Tuhan bilang kau gagap, pahlawan gagap perkasa. Tunggu dulu, jangan karang-karang. Tuhan tidak karang. Saudara lihat. Tuhan bilang apa? Tuhan tidak peduli dengan dia. Tuhan bilang apa? Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkan Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku? Nah, jadi Tuhan bilang, lu boleh alasan, saya go now. Saya akan pakai kamu untuk lepas. Kamu jangan menghayal saja keluargamu, saudaramu, bangsamu dalam tawanan. Sekarang kau saya pakai, pergi. Saudara lihat, kalau Tuhan sudah bilang gagah perkasa, Tuhan tidak bilang, sudah betar setuju lah. Kalau lu bilang mah, oke mah. Bilang lu ini kepala sakit, Kalau bilang lu bisa, ya sudahlah. Tuhan tidak kompromi dengan kedagingan kita. Karena Tuhan melihat kita ini manusia. Katakan, saya manusia roh. Yang punya jiwa. Yang tinggal di dalam tubuh yang sementara. Amin. Jadi Tuhan tidak melihat kita tuh manusia. Kalau Tuhan lihat kita manusia duniawi, saudara kata, pasti kita tidak bisa berdoa, tidak bisa memberi, tidak bisa bikin apa-apa. Karena semua lemah habis. Hanya makan yang kuat. Terima uang yang kuat. Gideon sedang bersembunyi di tempat pemerasan anggur karena takut kepada orang Midian. Situasi sama sekali tidak sempurna. Dia coba bikin alasan supaya Tuhan setuju dengan alasan. Namun malaikat Tuhan datang dan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan gagah berani, amin. Lalu Tuhan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel. Apa yang terjadi di sini? Tuhan tidak menunggu Gideon menjadi kuat, berani atau siap. Tuhan melihat hati yang mau percaya dan taat. Dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui iman Gideon sehingga Israel dilepaskan. Jadi Tuhan tidak memakai orang-orang yang sudah sempurna, tapi orang-orang yang bagaimana yang Tuhan akan pakai? Yang sudah sempurna? Yang bagaimana? Yang mau percaya. Persiapan itu baik. Pelatihan itu baik, training itu baik, semua itu baik. Tapi kalau tidak ada kesediaan untuk melangkah, maka semua yang kita punya adalah seperti senapan yang tidak ada pelatuk. Sudah lihat senapan yang tidak ada pelatuknya? Telepon yang tidak ada on off-nya? Bagaimana? Mau terima dapat telepon mahal yang tidak ada on off-nya? Percuma. Maupun dia pun program apapun sama. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, amen. Itu kita sudah tahu dulu masih di SD. Ibu Is ya? Betul kan Ibu Is? Kalau tidak ada rotan? Oke. Jadi sudah lihat. Saya percaya 2026 Tuhan mau pakai kita memenangkan jiwa. Untuk pimpin orang-orang. Amen. Saya berdoa supaya tahun ini kita bisa SPK 3 kali. Amen.
Amin. Kenapa? Karena kalau kita tidak melangkah dan memulai, alasan yang satu akan menjadi 20. Alasan yang 20 akan menjadi 200. Sudah lihat Gideon? Gideon memakai alasan yang bukan dari dirinya sendiri. Alasan yang terjadi karena sejarah masa lalu. Saya mau berdoa dan saya katakan bahwa saya dan saudara bukan produk korban sejarah. Saya dan saudara produk rencana Allah yang tidak pernah digagalkan oleh apapun, siapapun dan bagaimanapun. Katakan amin. Saya bukan produk gagal. Katakan saya bukan produk gagal. Amin. Saudara mesti tahu dalam diri, katakan dalam diri saya ada kemampuan ilahi. Come on. Yes. Kita mesti lihat ini. Ini yang terjadi. Semua orang, saudara, intinya kalau saudara buat satu alasan, itu akan berlipat ganda dengan cepat. Kalau saudara bikin 10 alasan, dia lebih cepat. Semakin banyak alasan, lipat ganda semakin cepat. Dia akan faster, saudara guys. Terjadi percepatan alasan yang supernatural. Oke? Ini yang saudara mesti tahu. Ya, jadi Tuhan tidak memakai orang-orang yang sudah sempurna, tapi orang yang mau percaya kepadanya. Ada orang di situ malam ini? Yes. Yang ketiga, langkah iman membuka musim baru. Nah, kenapa banyak orang tidak melihat bulan Maret, April, Mei, seterusnya musim-musim yang membuat mereka? Karena mereka tidak mempersiapkan diri sejak awal. Kalau saudara benar-benar melakukan sebuah tindakan yang merespon yang positif, tidak ada istilah hari-hari yang membawa kepada kita kepada alasan. Tidak ada. Tapi selalu ada membuat peluang-peluang yang selalu saja ada alasan untuk kita melakukan sesuatu. Karena waktu kita tak, saudara lihat Yosua 3 ayat 15-16 dikatakan segera, dimulai dengan kata apa saudara? Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu apa? Mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Apa yang terjadi? Sungai Yordan itu serbak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat yang ke-16 ini lebih dahsyat. Maka berhentilah air itu, air sungai berhenti. Sudah bisa bayangkan? Air sungai berhenti. Air yang turun dari hulu melonjak ke bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, apa? Terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangannya. Saya deklarasikan 2026 akan terjadi sungai yang terputus sehingga melangkah mencapai karir saudara, mencapai income saudara, mencapai penyelesaian rencana Allah. Katakan amin. Segera asal melangkah. Makanya saya pikir ini daripada suruh mereka pilihan bebas, suruh pilihan bebas, mereka tidak pernah ikut doa puasa. Saya tahu ini tahun kalau saya tidak kasih kewajiban, pasti hanya retengan saja yang ada. Kenapa? Kalau saudara tidak segera, saudara tidak akan melihat mujizat. Bayangkan, sungai bisa berhenti. Ilmu apa yang mau dipakai? Saudara tidak tahu ilmu itu? Ilmu segera. Ilmu apa? Jadi segera itu adalah sebuah ilmu Pak Pit yang perlu Anda kembangkan. Amen. Bilang kiri kan, kembangkan ilmu segera. Segera artinya melangkah. Segera artinya apa? Bukan duduk adu nasib. Aduh, Pak Jono sudah 21 tahun, beta ini baru mulai. Biar, no, nggak ada alasan. Ketika kita bersama-sama menaruh kaki, tidak ada satu yang lebih, semuanya sama. Amin. Jadi saya baca ayat ini,
Air sungai Yordan terbelah setelah para imam melangkah masuk ke air. Mujizat mengikuti ketaatan, bukan mendahuluinya. Amen. Katakan 2026 saya diikuti mujizat. Come on. Mungkin kita tidak perlu menghentikan sungai, tapi kita perlu menghentikan hal-hal yang menahan kita mencapai rencana Allah. Amin. Hal-hal yang mungkin masalah ini, masalah itu, persoalan ini, persoalan itu, kebutuhan ini itu yang menahan kita, masalah hubungan, masalah keuangan, masalah yang kita katakan tahun ini saya akan putuskan semua yang menahan saya laju mencapai janji Allah. Segera. Jadi segera adalah sebuah ilmu yang harus kita terapkan, bukan diteliti. Segera itu dimulai dari bahasa aslinya apa ya? Terdiri dari berapa huruf ya? Itu aja nanti ada orang punya sarjana khusus meneliti kata segera, tapi tidak pernah bertindak. No way. Para imam harus melangkah lebih dahulu ke air yang masih meluap, barulah Tuhan membelah sungai itu. Jadi kita ini adalah imam-imam. Imam-imam bisa katakan amin. Coba saudara lihat di kiri kanan, kamu imam dan raja. Jadi imam-imam ini dulu ada klasifikasi. Ini imam, ini kaum lewi biasa, orang biasa, kaum awam atau kaum awam. Bukan kaum awam juga, itu pengertian yang keliru. Orang biasa. Tetapi sekarang ini 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang imam dan raja. Siapa yang menjadikan? Yesus yang menjadikan. Jadi pada waktu kita bersama imam dan raja ini, banyak orang melangkah injak kaki di 2026. Pada tanggal 5 dan seterusnya Anda akan melihat hal-hal besar mulai terjadi. Haleluya. Bilang kiri kanan, sungaimu akan mulai kering pelan-pelan. Kesal. Haleluya. Waktu kamu mulai melangkah, mungkin itu sungai ada di bulan Juni, ada di April, ada di Mei, ada di Agustus. Dia sudah siap. Waktu saudara mulai melangkah hari ini, besok, dan pada saatnya waktu saudara taruh tangan itu, waktu itu terjadi kering. Katakan amin. Kering artinya ada sesuatu terobosan, sesuatu yang Tuhan buat. Saudara kekasih, hidup ini singkat. Lebih baik kamu menikmati Tuhan. Amin. Ya. Jangan pernah kita bilang, oh nanti saja, nanti saja. Jangan sampai saudara kekasih kita pulang ke surga tanpa menikmati semua. Lalu ditulis di kita punya kuburan, disinilah terkubur seorang yang punya kerinduan kepada Allah. Bagaimana kerinduan kepada Allah? Sudah enggak ada. Oke? Bilang kiri kanan, jangan sayang-sayang dengan hidup ini. Saudara tahu, ada orang yang punya barang dia simpan, dia tidak pakai. Entah siapa kurang tahu, saudara kenal mungkin. Dia simpan sampai barangnya rusak. Dulu saya pernah alami seperti itu. Barang itu diciptakan untuk digunakan. Kalau Anda beli lalu tidak digunakan, Anda membunuh barang itu. Sama juga. Waktu Tuhan mati di kayu salib, dia sudah memberikan kepada kita segala sesuatu. Bahkan dia menjadi miskin supaya kita menjadi, dia menjadi sakit supaya kita sehat. Dia tertolak supaya kita menjadi diterima. Dia terbuang supaya kita dipilih. Dia direndahkan supaya kita ditinggikan. Itu semua adalah hak kita, kekayaan kita, properti surgawi kita. Amin. Lalu saudara, beta ini belum cocok diberkati, belum cocok disembuhkan, belum cocok melayani orang lain, belum cocok, saya ini punya area lain. Saudara yang kasih, dimanapun saudara berada, kuasa yang sama dapat melakukan perkara yang luar biasa. Hanya beda saudara tugas kita masing-masing, tapi roh yang sama. Anda bisa menyembuhkan orang sakit. Seorang DPR bisa sembuhkan orang sakit. Seorang penjual di pasar bisa menyembuhkan orang sakit. Seorang guru bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Seorang tentara bisa usir setan. Amin. Siapapun dia. Amin. Saudara mesti lihat itu. Kita tidak bisa saudara yang kasih sayang-sayang. Ini bukan saya. Roh dalam diri saudara itu all, complete. Katakan roh dalam diri saya complete. Come on. Hanya seringkali pengajaran-pengajaran yang mulai klasifikasi. Oh dia ini rasul, dia ini nabi. Memang saya akui semua rasul nabi. Tetapi dalam keadaan di mana orang membutuhkan,
Saya tanya, kalau kambingmu sudah jatuh di lubang itu, kamu panggil sarjana peternakan? Hah? Tidak, bukan? Kamu ambil itu kambing, keluarkan. Kalau orang sakit di situ, saudara panggil pendeta. Saudara baru panggil, datang. Orang itu di mana? Sudah tidak ada. Dia di mana? Sudah pulang. Rumahnya di mana? Di sorga, Pak. Kekal. Tuhan seringkali tidak menunjukkan jalan terlebih dahulu. Apa saya katakan? Tetapi menantikan langkah iman dan ketaatan. Kalau saudara ambil langkah pertama, sisa yang berikut Tuhan akan tambahkan. Katakan, saya ambil langkah pertama, Tuhan ambil langkah 1000. Come on! Tuhan ambil langkah 1000. Jadi seringkali Tuhan tidak. Banyak hal, coba saudara teliti dalam hidup saudara. Keberhasilan kalau kita dari masa lalu itu banyak hal yang kita belum tahu banyak hal. Tetapi saudara lihat, ini perhatikan baik. Semakin kita banyak mengalami apa yang Tuhan kerjakan, ada dua kecenderungan. Semakin percaya atau semakin ragu. Itu kan dulu saya masih kos-kosan. Ternyata saya sudah rumah, bahkan saya sudah punya kos-kosan lagi. Gak mungkin Tuhan kerjakan. Kan parah toh. Dulu masih kos-kosan dia lebih percaya. Sekarang punya rumah kos-kosan, tidak percaya. Oke? Jadi saudara lihat, kecenderungan. Jadi untuk maintain apa yang Tuhan kerjakan dalam kita secara positif, kita selalu pakai ilmu apa tadi saya bilang? Ilmu segera. Kalau saudara tidak segera, coba saudara lihat dulu waktu itu bertobat segera, betul kan? Tidak pakai tanya, langsung aja. Memang ada kekeliruan, tapi kekeliruan itu Tuhan benahi, Tuhan bela, amen. Tapi begitu kita mulai alami berkat Tuhan secara material, secara finansial, alami mujizat banyak hal. Kita mulai hitung-hitung, ini bukan waktunya, ini belum. Akibatnya apa? Dua kecenderungan terjadi. Kita semakin ragu padahal kita alami banyak, atau kita semakin kuat, semakin bertindak, semakin berapi-api. Perhatikan dua kecenderungan itu. Pastikan Anda di kecenderungan yang positif. Semakin hari semakin percaya dengan menerapkan ilmu apa saudara? Segera. Saat kita taat, meski belum melihat hasilnya, kuasa Tuhan dinyatakan. Amen. Iman berarti melangkah meski resiko masih ada. Oke? Air Jordan sedang meluap pada musim panen. Situasi berisiko dan menakutkan. Namun para imam tetap melangkah sambil membawa tabut Tuhan. Melangkah sambil apa saudara? Membawa tabut Tuhan. Ini sangat penting. Ada risiko-risiko. Kita tidak tahu risiko-risiko apa yang akan terjadi setelah kita mulai memberi jawab janji iman, kita mulai beriman, mulai mempersiapkan diri. Ketika saya bilang oke, kita mulai memberi, kita mulai bikin persiapan supaya nanti bisa SPK 3 kali, kita bikin ini, bikin itu, banyak hal. Risiko-risiko itu ada. Tetapi kita tidak memperhatikan risiko menjadi titik utama. Tapi kita memperhatikan apa yang Tuhan mau menjadi hal yang utama. Kalau Tuhan mau, resiko akan diberikan kemampuan untuk kita mengelola resiko itu. Amin. Kita tidak akan menjadi korban karena resiko, tapi resiko yang datang kita dapat memanagenya. Amin. Jadi prinsip iman seperti ini. Iman, baca sama saya. Iman bukan menunggu kondisi aman, tetapi mempercayakan diri kepada Tuhan di tengah ketidakpastian. Di tengah-tengah ketidakpastian, ketidakmungkinan, kita katakan ini aku, pakai aku, utus aku percaya tidak ada yang saya. Sudah lihat, ini penting. Nah, umat Tuhan, langkah iman membuka jalan menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah rencana Allah dalam hidup saya dan saudara. Tanah perjanjian adalah visi Tuhan yang Tuhan berikan bagi hidup saya dan saudara. Tanah perjanjian adalah rencana Tuhan bagi satu keluarga. Oke? Tanah perjanjian adalah rencana Tuhan bagi satu karir. Satu tujuan yang Tuhan ingin capai, itu tanah perjanjian.
Dan kita tidak bisa masuk pada tanah perjanjian itu kalau kita masih punya banyak alasan. Apalagi tunggu sempurna. Apalagi bisa tunggu doa berjam-jam. Atau hafal ayat dan segala macam. Langkah iman membuka jalan menuju tanah perjanjian. Sama-sama saya katakan 2, 3. Langkah iman membuka jalan menuju tanah perjanjian. Semakin kamu melangkah, semakin kamu melihat pintu itu terbuka. Ada yang kita mau belajar bahasa Inggris, mah belum juga. Kapan Pak John aja beta ke Australia? Tidak akan. Saya juga belajar di sini kok. Saya tidak ke mana-mana. Dia niat dari tahun berapa? 2020. Bahkan waktu dia masih COVID dulu tuh, dia sudah mulai lihat-lihat. Tapi kadang-kadang dia kalah dengan Facebook. Dia hafal yes artinya ya, no artinya. Hanya itu saja. 1 tahun dia hafal yes, no, yes, no. Dia tidak melangkah lebih jauh. Saudara, no. Saya percaya iman sudah mulai melangkah. Amin. Mulai ngomong. Saudara lihat Jeffrey itu imannya luar biasa. Omong dulu yang orang angkai kanker, kanker kona. Dan dia omong sampai di pungkak datang. Dia bilang, wih, Jeffrey hebat bahasa Inggris ya. Karena dia kakak sendiri tidak tahu bahasa Inggris ya. Tapi Jeffrey meyakinkan saya Senkona bilang, yes Jeffrey, Jeffrey tambah-tambah. Dia pun kakak di samping, wih hebat ini anak. Tapi dia mental ada. Orang tertawa mentalnya, dia perang. How are you? Sudah ada sedikit modal-modal. Tinggal sekalian A-nya. How are you? Karena lidahnya panjang, are you? Bilang kiri kanan, mulai dari sekarang kembangkan bakat kamu. Nah, bapak-bapak belajar masak, jangan andalin ibu-ibu saja. Amin. Saya kalau bikin kue itu 3 rasa. Saya gabung tar susu, saya gabung pancake, saya gabung 3 rasa. Gula saya tidak pakai, saya pakai manis dari buah-buahan. Wah. Saya masak rendang rasanya lebih hebat dari Padang punya saudara. Kembangkan. Amin saudara, amin. Mesti kembangkan. Coba lihat ini tangan. Jangan sampai kau ketinggalan tanah perjanjian. Bilang itu tangan. Tanah perjanjian adalah kembangkan bakat. Kembangkan apa? Bakat. Kalau saudara bisa mengomel, bisa menggerutu, apalagi bisa memaki, pasti saudara bisa akan membuat hal yang jauh lebih itu. Karena itu adalah energi-energi negatif yang tersalur. Tidak ada yang bilang amin ya? Oh baru tahu sekarang ya? Baru tahu, ini itu. Kamu yang menggerutu, yang mengomel-ngomel, apalagi suka memaki, suka kutuk-kutuk sana sini, itu energi kamu itu kalau dikumpul itu 1 ton. Karena energi negatif itu lebih berat. Jangan bilang betul nanti. Ya betul, lebih berat. Nah kalau kamu pakai untuk berdiam diri sama kamu kembangkan bakat, oh, ampun talenta akan luar biasa. Waktu dicari petugas, siapa yang akan diutus training ini? Saya Pak. Wah, baru pulang datang lihat biasanya saya Pak. Sampai temannya, ini satu semua dia ya, dia semua dia karena dia bisa. Saudara lihat Ibrani pasalnya yang ke-11, 29. Karena iman, saudara sambung. Karena iman, mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi. Sedangkan orang Mesir itu mungkin temanmu, kakak, adikmu, mungkin saudaramu yang tidak percaya, orang sekotamu. Mereka tenggelam terbawa dengan arus zaman, kesukaran ekonomi, moral yang rusak. Kamu akan membelah Laut Merah seperti tanah kering. Oleh apa? Oleh apa tadi bilang? Bukan ilmu teknologi, bukan. Bisa bayangkan. Jadi penerapan kita hari ini adalah orang-orang yang berani melangkah. Prinsip iman adalah ambil langkah untuk menyeberang. Bilang kiri kanan, seberang 2006 dengan kekuatan Tuhan. Come on. Tuhan tidak membelah sungai dan laut untuk orang-orang yang menunggu. Sekali lagi, Tuhan tidak membelah sungai dan laut untuk siapa? Tetapi
untuk mereka yang berani melangkah dalam iman. Dan saya percaya Anda malam ini adalah pemberani-pemberani iman. Haleluya! Bagimu laut itu sedang menantikan untuk kering. Sungai itu sedang menantikan untuk berhenti airnya. Asal kamu melangkah. Saya mau kasih tahu saudara, ini satu prinsip. Keterpurukan hidup manusia, ini di luar dia anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, oke? Pokoknya namanya manusia. Keterpurukan manusia itu ada batas dan tidak sampai mengorbankan nyawanya. Sampai kalau ada orang mengorbankan nyawanya dengan bunuh diri, tabrak pohon atau gantung diri atau minum racun. Karena dia tidak mengerti dan tidak ada yang bisa menolong dia untuk memberi pemahaman. Tapi kalau dia dapat mengerti bahwa kekuatan manusia bisa menghandle persoalan manusia. Itu manusia saja. Apalagi seperti saya dan saudara ini makhluk rohani. Bahkan kita ini makhluk aliens. Amin. Ini rahasianya ini. Jadi mungkin dia sukar uang, masalah ekonomi, masalah politik, masalah keluarga, masalah segala macam masalah. Sesusah-susah dan seburuk apapun persoalan yang pernah dialami oleh manusia, tetap tidak lebih tinggi dari kepalamu. Saudara mesti tangkap itu. Jadi kalau manusia yang di luar Tuhan yang namanya manusia saja, dia bisa menghandle persoalan hidupnya, apalagi bersama dengan Yesus lakukan perkara yang gagah perkasa. Tidak ada yang besar. Kenapa? Karena dalam diri kita. Jadi kalau kita tidak kembangkan kemauan kita, bakat kita, hal akibatnya. Nah, saudara yang kasih, waktu yang singkat sekarang ini 6-9 tahun ke depan ini, kita mesti meminta hikmat Tuhan agar jangan sampai kita membuat keputusan-keputusan yang memenjarakan waktu kita, memenjarakan peluang kita, memenjarakan kapasitas kita. Karena kalau kita sudah dipenjarakan, maka kita akan punya banyak alasan yang nantinya kita memakai hal-hal itu untuk membuat kita tidak lagi berkembang. Oke, saudara minta hikmat Tuhan. Ya, yang mau menikah, yang bujang-bujang tanya Tuhan. Ya, mau usaha ini, karena kalau saudara ikut pimpinan Tuhan, pasti selalu ada laut merah yang menjadi kering. Amin. Pasti ada sungai Yordan yang menjadi kering bagi saudara. Tapi kalau tidak ikut tuntunan Tuhan, begitu saudara sampai laut merah gabung menjadi kuning lagi, saudara. Kita akan susah. Oke? Pengkhotbah 11 ayat 4. 2, 3. Siapa senantiasa memperhatikan angin? Ganti nama orang di belakang saudara. 2, 3. Ada lihat. Ada lihat di belakang. Bilang apa saudara? Siapa senantiasa memperhatikan angin? Angin itu ganti dengan uang, ganti dengan ijazahnya, ganti dengan kemampuannya, ganti dengan fasilitas yang dia punya, ganti dengan materi yang dia punya, ganti dengan keadaan di lingkungan. Aduh, saya di lingkungan orang yang begini, saya punya keadaan uang begini, saya punya begini. Itu angin, saudara. Dia lihat angin, apalagi awan lagi, saudara kasih. Aduh, akibatnya apa? Dia hanya kurung diri di kamar, saudara kasih. Baru main HP. Oke? Musim baru dibuka bukan oleh menunggu. Jawab saya. Tetapi musim baru dibuka bukan oleh menunggu, tetapi oleh keberanian melangkah dengan iman. Haleluya. Mari kita baca sama-sama ini. 2, 3. Tahun 2026 tidak dimulai dengan perhitungan manusia, tetapi dengan langkah iman. Dan ketika kita mulai dengan iman, Tuhan akan menyempurnakan dengan katakan tidak ada yang mustahil. Yes. Ada seorang anak kecil, saudara kekasih, dia diminta oleh ayahnya, "Nak,
Kamu naik di atas meja itu. Wah, ini tinggi. Apa yang akan aku lakukan kalau sampai di situ? Dia bilang, kalau kau sampai di atas situ, kamu jatuhkan badanmu. Ketika dia mendengar lompat jatuhkan badanmu, anak itu tiba-tiba melompat. Saudara bisa jawab, kenapa anak itu tidak memperhitungkan kalau jatuh lehernya patah, kakinya patah, atau bisa pingsan. Tapi begitu suruh naik dan begitu lompat, dia langsung lompat. Kenapa dia lakukan itu? Hah? Karena siapa yang suruh? Bapaknya yang suruh. Gak mungkin bapaknya mencelakakan dia. Bilang kiri kanan, Bapak surga jaga engkau di tahun 2020. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo, come on, bangkit berdiri. Kita akan deklarasi ini dengan iman. Keluarkan iman saudara. Kata-kata iman saudara. Ucapan, ungkapan iman saudara. Oke? Kalau pemimpin itu saya, jemaat saudara. Hari ini kami memilih untuk memulai tahun 2006 dengan iman. Kami tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Come on, kuat! Kami melangkah dalam iman dan ketaatan. Tahun 2000 adalah tahun faster, deeper, dan wider. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang, bagi Allah dan bagi saya yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, sama-sama. Tahun 2026 adalah tahun faster, deeper, dan wider. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi saya yang percaya. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tepuk tangan di kiri kanan. Tidak ada mustahil bagi engkau. Terima dalam nama Yesus. You are healed. Yang sakit sembuh oleh bilur Yesus. Yang punya kebutuhan terima dalam nama Yesus. Yang punya persoalan diselesaikan dalam nama Yesus. Penuh dengan pialamu, penuh dengan kasih yang melimpah. Dengan kebenaran. Haleluya.